Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Suherman dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Amara Naifa Adelia dengan 3 digit NIM terakhir 062. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas makalah dari mata kuliah Teknologi Pangan Fungsional, yaitu simulasi kinetika pertumbuhan Lactobacillus sp pada proses fermentasi yogurt menggunakan Skillab 6.1.0. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, di sini saya menggunakan yogurt, di mana yogurt ini merupakan pangan fungsional yang kaya akan probiotik dan juga memiliki banyak manfaat kesehatan, di mana salah satu mikroba utama dalam fermentasi yogurt ini berupa Lactobacillus sp yang akan mengubah luktosa menjadi asam laktat. Namun dalam pertumbuhan bakteri ini tidak selamanya linear, di mana terdapat fase lag, eksponensial, dan juga stasioner. Sehingga untuk memahami dinamika ini dibutuhkan sebuah model matematis yang salah satunya adalah berupa model monod. Untuk tujuan dari pembuatan makalah ini sendiri, itu terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu mensimulasikan pertumbuhan Lactobacillus sp pada proses fermentasi yogurt menggunakan model kinetika monod. Yang kedua, menganalisis perubahan konsentrasi biomasa, substrat, dan produk selama fermentasi. Yang ketiga, mengimplementasikan simulasi menggunakan perangkat lunak Skillab 6.1.0 sebagai alat bantu pemodelan. Dan yang terakhir, memberikan gambaran potensi pemanfaatan simulasi komputer dalam pengendalian proses fermentasi dalam skala industri. Baik, jadi untuk metode yang digunakan itu kita di sini menggunakan pemodelan pertumbuhan mikroba berdasarkan pendekatan kinetika monod, di mana untuk tahap simulasinya itu dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan parameter dasar fermentasi atau Mumax, Ks, Yx per S, dan juga Yp per X. Yang kedua, menetapkan kondisi awal atau X0, S0, dan juga P0. Yang ketiga, menyusun pemodelan matematis seperti persamaan diferensial untuk X, S, dan juga P. Kemudian implementasi model di Skillab 6.1.0. Dan yang terakhir itu visualisasi hasil yang nantinya adalah berupa grafik biomasa, substrat, dan juga produk. Baik, jadi di sini untuk kinetika monod untuk pertumbuhan mikroba itu yang pertama ini ada rumus untuk model pertumbuhan mikroba menggunakan persamaan monod yang dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk persamaan monodnya dari model pertumbuhan mikroba. Dan yang kedua di sini ada persamaan diferensial yang akan kita gunakan. Ini ada persamaan diferensial untuk X, S, dan juga P. Lanjut, di sini kita akan mulai simulasinya. Simulasi yang dilakukan itu kita menggunakan parameter contoh sebagai berikut, di mana di sini kita buat Mumax-nya 0,5 per jam. Kemudian KS-nya kita buat 0,1 gram per liter, Yx per S-nya itu 0,5 G per G, YPX-nya kita buat 1,2 G per G, X0-nya 0,01 G per L, S0-nya 50 gram per liter, P0-nya 0 gram per liter, dan dengan menggunakan waktu fermentasi selama 0 sampai 12 jam. Selanjutnya ini kita masukkan untuk kode simulasi menggunakan Skillab-nya sebagai yang bisa dilihat sebagai berikut. Sehingga nanti akan menghasilkan grafik simulasi sebagai berikut. Jadi di sini itu ada grafik biomasa Lactobacillus, kemudian ada substrat dan juga produk. Jadi untuk hasil dari ketiga grafik tersebut di sini sudah kita rangkumkan. Jadi untuk grafik pertama itu kita bisa melihat bahwa konsentrasi biomasa ini meningkat secara eksponensial, di mana pada awal fermentasi pada 0-3 jam terjadi fase lag dengan pertumbuhan yang lambat, kemudian dilanjutkan fase eksponensial dari
3-10 jam dalam pertumbuhan yang cepat, lalu mendekati jam ke-12, mulai melambat dan masuk ke fase stasioner akibat keterbatasan substrat. Ya, jadi seperti ini grafiknya untuk yang grafik pertama. Selanjutnya itu ada grafik kedua, di mana konsentrasi substrat itu mengalami penurunan seiring waktu. Pada fase awal, penurunannya kecil, namun saat fase eksponensial, konsumsi substrat menjadi meningkat drastis. Sehingga menjelang akhir fermentasi, substrat hampir habis, sehingga menjadi faktor pembatas utama pertumbuhan mikroba. Ya, jadi ini dari grafik substratnya ini dia menurun ya, semakin lama waktunya, nanti dia akan semakin turun karena banyak substrat yang sudah digunakan. Kemudian yang terakhir, grafik ketiga, konsentrasi produk berupa asam laktat awalnya 0, kemudian meningkat perlahan, lalu naik signifikan pada fase eksponensial. Hingga akhir fermentasi, produk terus bertambah meskipun pertumbuhan mikroba menurun, dan asam laktat inilah yang memberikan rasa asam khas serta menurunkan pH medium. Jadi dia untuk produk atau asam laktatnya, dia semakin lama itu semakin meningkat, yang awalnya dari 0 ketika waktunya sama dengan 0, itu dia produknya masih belum terbentuk, tapi lama-kelamaan dia akan meningkat seiring berjalannya proses fermentasi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa didapatkan dari hasil tersebut, ini menjawab tujuan yang tadi kita buat. Yang pertama, simulasi berhasil menggambarkan pertumbuhan Lactobacillus sp pada fermentasi yogurt dengan pola lag eksponensial dan juga stasioner, seperti yang sudah kita lihat tadi pada grafik. Kemudian yang kedua, biomasa meningkat hingga jam ke-10. Laktosa menurun dan asam laktat terus bertambah, menunjukkan keterkaitan pertumbuhan konsumsi substrat dan juga produk. Itu juga tadi sudah kita lihat di pada grafik. Kemudian yang ketiga, model di Skilab 6.10 berjalan dengan baik, persamaan diferensial terselesaikan numerik dan divisualisasikan dengan jelas. Dan yang terakhir, simulasi memberikan gambaran dinamika fermentasi dan potensi pengendalian proses untuk produksi yogurt yang berkualitas. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.